Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita sama-sama cintai ini, dan masjid yang menjadi base camp mungkin dari komplek Villa Pertiwi. Insyaallah bapak-bapak di sini masih diberikan kesehatan, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat waktu luang yang Masya Allah sedang kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menimba ilmu, mencari ilmu, yang mana nikmat ini, kedua nikmat Rasulullah SAW telah wanti-wantikan. Sering kita tertipu, Allah udah kasih sehat, tapi kita sering lalai dengan kesehatan kita. Allah udah kasih waktu luang, tapi kita sering lalai dengan waktu luang kita. Dan alhamdulillah di sini bapak-bapak semua menghadirkan nikmat yang Allah berikan ini dengan menghadiri atau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas bumi ini untuk bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mendapatkan ketakwaan di dalam diri sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala beramai-ramai berkumpul seperti ini sebagaimana kita berkumpul di dunia pada hari ini. Bapak-bapak dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit bertukar jam, bertukar hari dengan Ustaz Fadla. Karena mohon maaf sebelumnya saya ada kegiatan, jadinya kita bertukar dulu dengan Ustaz Fadla, sehingga Ustaz Fadla minggu lalu dan saya bertukar dengan jadwalnya yang harusnya hari ini Ustaz Fadla yang mengisi tentang akidah Selasa. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Ustaz kita bisa benar-benar menjadi bekal untuk kita semuanya. Bapak-bapak, kita langsung masuk saja ke materi, karena insya Allah hari ini kita rencana, saya ingat bulan lalu ada usul untuk praktek menggunakan air wudhu yang sehemat-hematnya, gitu ya, sehemat-hematnya. Insya Allah prakteknya kita mulai nanti jam 5:15. Kalau sudah mendekati tolong diingatkan Pak Iman, biar nanti kita bisa ada waktu untuk praktek. Bukan saja saya yang praktek, tapi juga nanti mungkin dari salah satu dari bapak-bapak juga ikutan praktek. Ya. Karena kenapa? Karena dalam masalah wudhu ini terkadang kita sering lalainya adalah bukan dalam membasuh. Kalau membasuh mungkin bapak-bapak yang sudah belajar tentang masalah agama sudah memperhatikan tentang basuhannya, sudah termasuk semua atau belum. Tapi yang sering kita lalaikan apa? Dalam permasalahan air. Karena mungkin aku menggunakan keran, mungkin kita jadi lalai untuk menghemat air tersebut. Padahal dulu Rasulullah SAW hanya menggunakan 1 mud untuk berwudu. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu tangkupan tangan laki-laki dewasa. Tangan laki-laki dewasa itu 1 mud. Nah, mau ditanya berapa mili gitu. Nah, di sini para ulama semua berbeda pendapat, karena setiap mud itu tangannya beda-beda kan. Tangan saya beda sama Pak Iman. Coba gedean mana? Gitu kan? Pasti banyak kan saya. Karena gede gitu. Coba bandingin satu dengan yang lain, pasti beda-beda. Makanya hitungannya dulu bukan literan, dulu bukan mili, atau dulu bukan harus satu tempat ini gitu. Enggak, tapi hitungannya adalah dalam bentuk 1 mud gitu. Nah, Rasulullah dulu berwudu dengan hanya air 1 mud. Bukan karena dulu di Saudi kurang air, enggak juga. Di sana juga insya Allah walaupun kurang air, tapi ternyata Mekah ke Madinah itu adalah salah satu tempat yang diberkahi Allah. Makanya air tidak terlalu kering seperti yang di kota-kota lainnya.
Apalagi di Mekah. Di Mekah Allah sudah sediakan langsung air Zam-Zam, tidak mengering sampai detik ini. Masya Allah. Nah, di sini kita masuk saja dulu ke pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang air yang diam, kemudian ketika ditimpa najis boleh atau tidak, dan itu tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yabulanna ahadukum fid daim fil ma'id ad-daim. Jangan kalian buang air kecil di air yang menggenang atau air yang diam, tidak mengalir. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, itu al-hadis as-sadis, yaitu hadis yang ke-6. Di sini penulis rahimahullah taala beliau menuliskan hadis tentang bab yang ada hadis tentang bab wudu ini. Di hadis yang ke-6 membawakan dua hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa Abu Hurairah nama aslinya? Masih ingat? Hah? Enggak ingat sama. Siapa nama aslinya? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah pertemuan selanjutnya. Siapa? Wah, dulu nggak ingat, sekarang lupa. Siapa tuh Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abu Hurairah. Nah, disebut Abu Hurairah kenapa? Karena beliau sering atau punya banyak kucing, berinteraksi dengan banyak kucing. Jadi aslinya Hurairah itu asal kata dari hirroh. Hirroh itu kucing. Nah, disebut Hurairah. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada namanya isim tasghir. Isim nama untuk orang yang kalau misalkan imut-imut itu ada itunya. Jadi kalau misalkan murid besar, murid yang badannya besar atau dewasa dengan murid yang kecil itu beda namanya. Buku yang besar seperti ini dengan buku yang kecil itu beda namanya di bahasa Arab. Kalau buku besar namanya kitab. Tapi kalau buku yang kecil seukuran buku saku itu namanya kutai. Nah, sama seperti ini. Hirroh jadi Hurairah. Hurairah. Nah, seperti itu. Unik banget di bahasa Arab. Kalau di Indonesia nggak ada ya nama kecil gitu, nggak ada ya. Ada di Jawa. Dulu nama kecilnya siapa? Nama kecilnya misalnya Kusnanto. Nama gedenya beda lagi, Adi Wibowo misalnya. Gitu kan di Jawa gitu ya. Nama gede beda. Nah, kalau di sini nggak. Nah, di sini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila ada anjing yang dia minum di salah satu wadah dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi di lafaz Muslim, wa li muslimin ulahunna bit-turab. Yang pertamanya dengan turab, dengan debu. Yang pertamanya dengan debu. Kemudian dibawakan hadis yang lain lagi, walahu fi hadisin Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaqal qalba fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu as-saminata bit-turab." Apabila ada anjing yang menjilat di salah satu wadah kalian, faghsiluhu, cucilah dia, sab'an, 7 kali, wa 'affiruhu as-saminah bit-turab, dan menggunakanlah tanah pada yang ke-8-nya dengan debu tadi. Afiruhu, sudah pengulangan afiruhu itu apa? Perintah untuk menggunakan tanah atau menggunakan debu. Asaminah yang ke-8. Kalau lihat dari dua hadis ini, kira-kira ada kontradiksi nggak? Nggak ada.
Sebenarnya ada dua kontradiksi dari hadis ini. Kalau kita lihat secara sekilas ya. Yang pertama apa? Tanah dulu saya. Yang pertama itu sebenarnya yang pertama dari hadisnya saya bilang apa? Jika ada anjing yang minum. Hadis yang kedua, jika ada anjing yang menjilat. Ini aja udah kontradiksi, minum, menjilat. Kalau secara sekilas ya, secara sekilas itu kayak kontradiksi banget. Berarti dia itu harus minum aja, apa menjilat aja? Gitu. Kayak gitu ternyata. Di sini para ulama apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya walab atau menjilat itu lebih umum. Jadi kalau misalkan ada anjing dia menjilat saja satu tempat, maka harus minum, nggak harus makan, maka tempat itu harus dicuci. Kemudian kontradiksi yang kedua apa? Yang pertama dalam urutannya. Kalau dua-duanya sama, suruh dengan debu. Tapi urutannya kalau yang pertama dengan yang urutannya berapa? Dicuci dengan debunya. Pertama, yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir atau yang ke-8, padahal sudah 7. Berarti apa? Berarti cuci air dulu, baru yang terakhir yang ke-8 dengan debu. Kayak gitu ya, dengan tanah atau dengan debu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya sama-sama 7 kali. Sama-sama 7 kali dengan air. Jadi totalnya kalau ditambah dengan debu berapa? 8. Ditambah dengan debu dengan 8. Apakah harus urutan atau enggak? Kayak tadi kalau hadis yang pertama pada saat pertama kali itu dengan debu, atau kita ngikutin 8, atau mungkin boleh di sela-selanya. Jadi air dulu, kemudian yang kedua air lagi, yang ketiga debu, keempat air lagi, terus sampai terakhir air, atau gimana? Nah, di sini ternyata para ulama berbeda pendapat di sini. Berbeda pendapat dalam permasalahan apakah harus urutan atau tidak. Nah, selamatnya adalah ketika kita menemukan seperti ini, jika ada perbedaan maka kita memilih apa? Karena kita bukan mujtahid, maka kita memilih salah satu pendapat dari kedua perbedaan. Itu bagaimana? Ketika melihat hadis ini, maka kita lihat berarti apakah ini harus urutan atau tidak. Nah, di sini penulis mengucapkan bahwasanya ulama kana al-qaulul haq, dan selama perkataan hadis ini adalah perkataan hadis yang benar, huwa ma yustafadu minal hadis as-sahih al-wadih, dan ia dua-duanya bersumber dari hadis yang sahih. Darabna 'ala al-italati bi dzikriha safahan. Sebenarnya kami sudah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat panjang, berlembar-lembar, kata dia. Li'annaha la ta'tamidu 'ala adillatin sahihatin wadihatin. Karena perbedaan kedua pendapat ini sebenarnya adalah pendapat yang benar. Jadi mau pertama kali ataupun mau terakhir itu tidak mengapa sebenarnya. Tidak mengapa. Faedah dari hadis ini adalah kita bacakan wujubu istimalit turab marratan wal ula an yakuna ma'al ula liya'tiyal ma'u ba'daha. Yaitu wajib untuk menggunakan debu atau tanah. Wajib untuk menggunakan debu atau tanah. Wala farqa baina an yutrahal ma'u 'ala turab aw at-turab 'ala al-ma' aw an yu'khadha at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i fayaghsilu bihi. Nah, apakah tanah yang dicampur apa enggak? Kata penulis di sini rahimahullah menjelaskan bahwasanya enggak ada bedanya. Jadi mau kita misalkan kita ngambil pendapat yang pertama aja, kita usap langsung dengan debu. Jadi enggak ada bedanya. Mau nanti debunya dicampur sama air, kemudian baru diusapkan, atau air dulu dibasuh dengan air, kemudian dengan debu atau tanah, baru disambung lagi sama air, itu nggak masalah, terpisah. Atau debu dulu, langsung debu pertama, terus kemudian dibasuh dengan air semuanya, itu juga tidak mengapa. Jadi sebenarnya fleksibel
mau airnya dicampur, mau airnya terpisah, mau debunya dulu aja gitu, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Amma mashu mawdi'an najasah biturab fala yujzi. Amma mashu mawdi'an najasah, adapun kalau misalkan kita membasuh tempat yang najis dengan tanah saja, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Dengan tanah saja itu nggak boleh. Harus ada air yang dibasuh. Harus ada air yang dibasuh. Terus kemudian boleh nggak kalau sekarang perkembangan zaman udah maju pesat, udah ada sabun, udah ada sampo, tanahnya diganti, boleh nggak? Nah di sini penulis membawakan faedah yang kedua, inna maqama turab minal munqiyati yu'ti hukmahu fi dzalika. Berbeda pendapat lagi, bahwasanya ada pendapat yang mengatakan apa? Bahwasanya boleh apabila ada benda yang menggantikan turab, debu, untuk mensucikan najis dari anjing. Li'annahu laisa al-qasdu lit-turab wa innama al-qasdu an-nazafah. Karena maksud dari pembersihan itu adalah bukan debunya, tapi apa? Kebersihan. Ini pendapat siapa? Pendapat Ahmad, Imam Ahmad, dan pendapat sebagian dari pendapat dari Imam Syafi'i. Wah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapatnya sama. Jadi boleh menggantikan debu. Nah, tapi wal masyhur fil jumhur, semua ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapatnya beda. Bedanya apa? Ta'ayyunu bil turab, wajib dengan tanah. Wajib dengan tanah atau debu. Kenapa? Karena bi anna turab ja'a bihin nas. Karena debu ini yang tertulis di dalam nas tersebut, yang disebutkan sama Rasulullah adalah turab, tanah. Wa huwa ahadul mutahhirin, dan dia adalah salah satu alat untuk kebersihan selain air. Wa li'anna al-ma'na al-mustanbat idza 'ada 'ala an-nas bil ibtali fa huwa mardud. Dan adapun orang-orang yang mereka mengambil maknanya saja bukan hanya untuk kebersihan, maka ini kembali bahwasanya tidak bersandar dengan nas yang dimaksud, dan ini adalah pendapat yang tertolak. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wala yaqumul asnanu wala sabunu wala ghairuhuma maqamat turab 'ala al-asl. Dan tidak sah apabila kita membersihkan najis anjing dengan menggunakan sabun atau asnan itu kayak odol gitu, kayak pasta gigi atau selainnya, itu menggantikan dari tanah tersebut. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Nah, kenapa? Waqad dhahara fil buhus al-ilmiyah al-hadisiyah annahu yahsulu min turab inqa'u li hadhihi an-najasah la yahsulu min ghairihi. Ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwasanya dengan debu atau tanah tersebut ternyata ada bakteri yang dari jilatan anjing tersebut yang hanya bisa dihilangkan dengan debu. Nah, ini hikmah yang datang belakangan. Makanya di sini adalah salah satu sebenarnya ujian keimanan kita ketika Rasulullah SAW mengatakan harus dengan debu. Makanya kayaknya nggak masuk akal, ngapain dengan debu atau dengan tanah gitu. Dengan debu atau dengan tanah. Padahal kayaknya udah ada sabun, udah ini lebih bersih. Tapi ternyata debu sama tanah digunakan untuk salah satu alat kebersihan dalam Islam. Nah, dalam kebersihan dari najis anjing ini caranya adalah ta'abbudi. Makanya diajarkan sama Rasulullah SAW, yaitu dengan cara 7 kali. Dengan 7 kali. Terus kalau misalkan di sini ada yang pernah digigit anjing? Belum. Jangan sampai, Pak. Ada? Kalau dijilat pernah? Ada yang pernah jilat? Disenggol. Nah, disenggol. Kalau disenggol, nah ini beda lagi tentang pembahasannya. Kenapa? Beda lagi. Kenapa? Karena pendapat misalnya seperti kesenggol, berarti kan dia menandakan bahwasanya apa? Tubuh anjing itu najis atau tidak, ya kan? Nah itu berbeda, banyak lagi perkataan para ulama yang mengatakan
Ada yang mengatakan tubuh anjing itu najis, karena nggak mungkin anjing itu nggak menjilati dirinya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan nggak najis. Ya karena yang disebutkan di dalam hadis hanya apa? Air liur, yang jilatan berarti air liurnya saja. Gitu. Itu banyak perkataan lagi. Tapi ini mungkin di pembahasan selanjutnya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada dalam Islam itu ada anjing-anjing yang ternyata disyariatkan atau dibolehkan di dalam Islam. Seperti apa? Anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga. Itu boleh. Terus bagaimana ketika misalkan dia dijilat dengan anjing ini, atau bahkan misalkan buruannya nggak mungkin kita ngeburu anjing nggak pakai air liur gigitnya gitu, gigitnya cuma gigit manja gitu, nggak mungkin kan? Pasti langsung truk gitu kan, pasti air liur juga keluar gitu. Nah itu gimana? Apakah harus dicuci dulu buruannya atau bagaimana? Nah ternyata kalau anjing-anjing seperti ini mendapatkan rukhsah dalam Islam, mendapatkan rukhsah atau keringanan, kemudahan untuk apa? Untuk dicuci hanya sekali saja juga nggak masalah, karena nggak mungkin atau tidak bisa menghindari dari najisnya tersebut. Makanya ketika misalkan dilepas anjing buruan, biasanya pemiliknya mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ketika digigit pasti langsung mati tuh buruannya, atau mungkin lemas atau bagaimana. Nah makanya ketika dilepaskan sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendapatkan apa? Rukhsah dari agama kita. Itu tentang pembahasan secara singkat dari hadis yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis yang ke-7. Di sini berkaitan dengan tata cara berwudu. Dibawakan ada dua hadis yang ini menjadi satu patokan dalam tata cara berwudu yang jelas dicontohkan oleh seorang sahabat atau dicontohkan oleh para sahabat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis yang ke-7 ini adalah hadis dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marrat. Dari Humran itu siapa? Humran itu adalah seorang budak dari Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia dan menjadi seorang khalifah yang keberapa? Utsman bin Affan yang ketiga. Baik, Utsman bin Affan yang ketiga. Annahu ra'a Utsman, bahwasanya budaknya ini Humran melihat Utsman bin Affan da'a bi wudu'in. Beliau meminta untuk diambilkan wudu, air. Nah, di sini jangan sampai kita salah ucap. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada namanya wudu, ada namanya wadu. Wudu itu apa? Wudu itu gerakannya, gerak semuanya. Ritual itu namanya wudu. Ritual pembersihan itu wudu. Tapi kalau airnya yang digunakan namanya wadu. Airnya namanya wadu. Fa'afradu 'ala yadayhi. Kemudian dia menuangkan di atas tangannya Utsman min ina'ihi, dari sebuah wadah. Faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian dicuci tangan. Utsman mencuci tangannya berapa kali? 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman bin Affan memasukkan tangannya ke dalam waduk, ke airnya. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastansara. Kemudian beliau berkumur, kemudian istinsyaq apa kemarin? Memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian tangannya dicuci sampai siku sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi tsumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kepalanya, kemudian ghasala kilta rijlaihi thalathan, mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku yang aku sedang laksanakan ini.
Wa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian ia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima, kemudian ia tidak ada pikiran macam-macam di dalam benaknya atau hatinya pada saat salat tersebut, nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Nah, dari hadis ini sebenarnya inilah yang mengilhami siapa? Bilal bin Rabah untuk apa? Salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Nah, Bilal melaksanakan hadis ini. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya yang menerangkan tentang tata cara berwudu yang disebutkan oleh para sahabat. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi, dari seorang tabi'in, dari bapaknya, yaitu siapa namanya? Amr bin Yahya Al-Mazini. Kemudian dari bapaknya, qala syahidtu Amr ibn Abi Hasan, kemudian dia menyaksikan bahwasanya Amr bin Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat. Ini hadisnya hadis dari Abdullah bin Zaid. An wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tentang hadisnya tentang wudunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bit taurin. Yaitu kemudian dia apa? Minta taur. Taur itu sejenis apa ya? Bejana. Jadi seperti baskom tapi dia ada kayak lehernya begini. Jadi apa ya, kalau di Indonesia ada nggak? Kalau di Indonesia kebanyakan bejananya kayak apa? Kayak vas gitu ya, kayak vas bunga. Tapi ini enggak, kalau ini kayak baskom gede, kemudian dia ada lehernya sedikit gitu. Nah itu tahu, tapi ini yang berukuran kecil. Kalau yang gede itu namanya tostun. Nah kalau yang ini tahu itu yang ukurannya kecil. Hah? Kenapa? Gentong, kegedean gentong. Gentong kegedean. Pandasan. Oke. Ya itulah namanya banyak ya. Namanya banyak. Nah, kendi. Nah, kalau di sana bukan kendi, itu ada lagi. Cuma dia bentuknya di atas itu terbukanya lebar, kayak baskom, benar kayak baskom. Kalau baskom kita kan cuma lebar bulat doang gitu ya. Kalau dia itu ada lehernya gitu. Ada leher. Tapi coba nanti saya kirim gambarnya ke Pak Iman deh. Biar nanti dilihatin. Tapi itu ukuran yang besar itu tostun. Karena kalau dicari di Google ditulis taur nggak keluar. Karena ini taur ini istilah zaman dulu untuk bejana kecil itu. Kendil itu bukan kendi ya? Bukan. Kecil lagi. Coba nantilah, mungkin sama kali ya kayak di Indonesia. Oke, pada ambil taurin. Kemudian Rasulullah SAW minta satu air dari bejana kecil itulah, kita sebutnya bejana kecil. Min ma'in fatawaddo'a, dari yang di dalam ada air, fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini Abdullah bin Zaid mencontohkan yang seperti dia lihat ketika Rasulullah SAW berwudu. Fa'aqfa'a ala yadayhi. Kemudian sama kayak tadi, dituangkan ke atas tangannya minat taur dari bejana kecil tersebut. Faghasala yadayhi salasan. Dia mencuci tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian dia memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana tersebut, sama seperti Utsman bin Affan tadi. Terus gimana? Famat madha wastan syaqa wastan salasan bisalasi ghurafat. Nah, kemudian dia berkumur-kumur. Terus kemudian istinsyak, menghirup air, kemudian membuang air sebanyak 3 kali. Bisalasi ghurafat. Dengan 3 ghurafat itu takupan kayak gini. Satu ini. Jadi kumur-kumur, masuk, setengah lagi hidung. Jadi kalau di tangan sini nanti kita berwudu bukan langsung diusah, tapi apa, kalau dari sini gimana? Masuk setengah, hirup setengah.
Karena cuma 3 kali, tiga tangkupan. Nggak mungkin kalau misalnya 3 tangkupan, 1, 2, 3, nanti hidung 3 lagi, 2, 3 enggak. Tapi disebutkan apa? Tamat mat 1, berbarengan madmadah sama istinsyaq sama istinsar berbarengan. Jadi masuk setengahnya hidung baru dibuang. Masuk mulut, masuk hidung setengahnya kemudian baru dibuang. Seperti itu. Misalnya istighfar. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian dia memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana tersebut. Fa ghasala wajhahu salasan. Kemudian dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadayhi. Kemudian masukin lagi tangannya. Fa ghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Nah, di sini dalam hadis Abdullah bin Zaid, dia memasukkan tangannya kemudian mencuci tangannya 2 kali dan sampai siku. Oh, tadi Utsman berapa? 3 kali. 3 kali. Terus kemudian lanjutannya lagi, summa adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu. Kemudian dia memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian mencuci kepalanya. Faqbala bihima wa adbara marratan wahidan. Kemudian ia mulai dari akbala itu depan. Mulai dari depan ke belakang, wa adbara sampai belakang marratan wahidan. Berapa? 1 kali. Marratan wahidan, 1 kali. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian dia mencuci kakinya. Wa fi riwayat. Nah, sebentar. Wa fi riwayatin bada al-muqaddam. Nah, kemudian dalam riwayat lain bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafahu. Yaitu dia memulai dari depan rambutnya sampai paling belakang rambutnya. Summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan allati bada'a minhu. Kemudian dia kembali lagi ke depan sampai ia kembali ke bilasan yang pertama. Bilasan pertama kan dari awal sini ke belakang, balik lagi ke depan. Wa fi riwayatin, dan riwayat lain menyebutkan apa? Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin. Muttafaqun alaihi. Nah, di sini kemudian dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW meminta untuk mendatangkan sebuah air atau bejana, yaitu bersufar dari tembaga. Dan tempat itu dari tembaga. Berarti dari tembaga. Di sini hanya menyebutkan tempatnya. Oke, dari kedua hadis ini, dari hadis yang ke-7 dan ke-8, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hadis Abdullah bin Zaid, kayaknya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Tadi madmadahnya atau kumur-kumurnya sama menghirup air dan membuang airnya, kalau Utsman enggak disebutkan berapa kalinya. Tapi kalau yang hadis Abdullah bin Zaid disebutkan berapa kalinya? Berapa tadi? 3 kali. Terus yang kedua beda lagi apa? Beda lagi adalah ketika mencuci tangannya sampai siku. Kalau hadis Utsman disebutkan berapa kali? 3 kali. Terus kalau hadis Abdullah bin Zaid menyebutkan 2 kali. Menyebutkan 2 kali. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena hadis dari sahabat. Tentunya mungkin berbeda antara pada saat melihat. Nah, makanya beberapa ulama menyebutkan apa? Di dalam wudu yang wajib adalah berapa kali? 1. Yang wajib 1. Yang wajib 1 kali. Wajib 1 kali. Yang sunnah berapa kali? 3. Yang sunnah 3 kali. Jadi kalau misalkan bapak ibu semuanya berwudu hanya dengan 1 kali, misalnya kumur sekali, menghirup sekali, gitu, membasuh tangan sekali, sah nggak? Sah, udah boleh, karena wajibnya hanya sekali. Tapi kalau sunnahnya berapa? 3 kali. Nah, di sini uniknya dalam hadis Utsman bin Affan, di situ Rasulullah SAW mengatakan apa? Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang ia berwudu seperti wuduku ini. Pakai kata nahwa, bukan mislu. Kalau di dalam bahasa Arab kenapa berbeda? Karena seperti bahasa Indonesia. Kalau yang disebutnya seperti berarti apa? Mirip ya. Seperti mirip. Seperti itu mirip. Tapi kalau disebutnya persis berarti harusnya gimana?
Plok, ketiplok sama gitu. Harus sama. Tapi Rasulullah bilangnya apa? Nahwa, seperti. Berarti Rasulullah tahu bahwasanya nanti umatnya juga pasti juga bakal banyak yang mereka berbeda. Kenapa? Karena tergantung pemahaman dari masing-masing. Makanya di sini Rasul udah ngasih panduannya, tinggal kita mencontoh bagaimana kita bisa seperti Rasulullah SAW. Nah, sama seperti halnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis salat. Rasulullah menggunakan kata apa? Salat itu sholli kama Sallu kama ra'aitumuni sholli. Rasulullah menggunakan kata apa? Ka, seperti juga. Ka, seperti. Seakan-akan Rasulullah tahu nih, nanti umatnya bakalan berbeda dalam permasalahan sholat pun ibadahnya juga berbeda. Kayak gitu. Rasulullah tahu. Makanya Masya Allah di sini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar wa ma yantiqu 'anil hawa, nggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Beliau mengatakan apapun dari keluar dari lisannya itu berasal dari siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam tata cara wudhu yang disebutkan di sini Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya lengkap, bukan hanya sekedar rukun saja, tapi juga apa? Sunnah-sunnahnya di dalam berwudhu semuanya dimasukkan. Terus kemudian di sini dalam hadis ini disebutkan nggak ada bacaan-bacaan ketika membasuh salah satu bagian gitu, enggak? Nah, di sini terkadang kita yang pengen mendapatkan keberkahan tapi malah memberatkan diri kita sendiri. Nah, di sini padahal Rasulullah hanya mengajarkan para sahabatnya apa? Gerakan aja seperti ini. Tentunya kalau misalkan Rasulullah ada doa di antara itu pasti diajarin nggak? Pasti diajarin. Makanya tidak ada bacaan-bacaan ketika misalkan kumur-kumur bacaannya apa, masukin hidung bacaannya apa, basuh muka bacaannya apa, enggak. Lama. Akhirnya keburu habis itu keren. Nah, enggak ada bacaannya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah benar-benar mengajarkan para sahabatnya itu apa? Gerakan dan urutan-urutan yang benar pada saat berwudu. Nah, ini tentang masalah tata caranya. Kita masuk ke hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menggunakan at-tayammun, menggunakan kanan dulu fi tana'ulihi, di apa? Pada saat memakai sendal, wa tarajjulihi. Tarajjulihi di sini maksudnya apa? Dia menyisir al-mish. Nah, itu tarajjulihi. Ada juga yang mengartikan bahwasanya dia berjalan awalnya pakai kanan dulu. Ada juga mengatakan seperti itu. Tapi di sini pendapat para ulama menyebutkan bahwasanya maksud tarajjulihi ini adalah beliau menyisir selalu menggunakan dari yang kanan. Pokoknya yang baik-baik itu dari kanan. Makanya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah belahan rambutnya dari kanan katanya. Gitu. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah ada yang belah tengah. Gitu. Ada yang menyebutkan juga Rasulullah ke belakang. Tapi ada juga yang menyebutkan Rasulullah itu memang jarang menyisir. Tapi rambutnya tetap rapi dan terawat. Panjang enggak? Ada yang menyebutkan dalam sebuah kitab Syamil Muhammad, di situ sebutkan apa? Bahwasanya rambut Rasulullah itu pernah sampai sebahu, pernah agak lebih pendek dari itu, pernah juga pada saat botak juga pernah. Dan itu lebih seringnya pada saat botak itu pada saat beliau melaksanakan apa? Umrah atau haji. Kayak Pak Ade. Iya, kalau terawat nggak masalah. Sayangnya kan bukan ada ya. Beberapa saudara kita Pak Ade itu sunahnya juga. Insyaallah. Nah, tapi paling ada saudara kita kan, gondrong, tapi gondrongnya ya nggak terawat gitu ya, sampai kutunya jalan-jalan gitu kan, kelihatan. Nah, itu yang nggak disukai. Kenapa? Karena Rasulullah walaupun begitu, tapi beliau tetap menjaga kebersihan dan
keterawatan dirinya. Wa tahurihi, dan ketika dia membersihkan tahur atau pembersihan seperti wudu, tayamum, itu juga beliau menggunakan dengan tangan kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan setiap urusannya itu juga menggunakan semuanya dimulai dari kanan terus. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau para ulama berpendapat bahwasanya kalau mau dalam urusan apapun yang dia berkaitan dengan hal-hal yang baik, maka mulailah selalu dari kanan. Adapun kalau misalkan yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk atau kotoran, maka menggunakan tangan kiri. Tapi alhamdulillah di sini udah maksudnya kita nggak ada ini kan, misalkan buang air besar kemudian membersihkannya pakai tangan kanan, kayaknya agak risih juga kan. Ya, tapi mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mereka membersihkannya dengan tangan kanan, atau tidak memperdulikan tentang tangan kanan atau tangan kiri ini. Nah, hadis yang terakhir dari bab wudu di sini, ya hadis yang 10, An Nu'aim Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari seorang sahabat, dari seorang tabi'in Nu'aim bin Muhtir an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil dari kiamat itu ghurran muhajjilina min atharil wudu. Bisa keciri dari apa? Cahaya. Ghurran itu cahaya muhajjilina min atharil wudu. Dari sumber dari mana? Dari bekas wudu mereka. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ia bisa untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Memanjangkan cahayanya, maka lakukan. Nah, di dalam hadis ini antara ada beberapa ulama menghukumi hadis ini, ada yang bahwasanya perkataan memanjangkan cahayanya atau melebihi dari batasan wudu yang dicontohkan Rasulullah SAW ini adalah perkataan dari Abu Hurairah, bukan perkataan dari Rasulullah SAW. Wa fil lafzin akhar, dan dalam lafaz yang lain, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Yaitu siapa? Nu'aim bin Mujmir, seorang tabi'in ini, beliau melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Fa ghasala wajhahu, ia mencuci wajahnya, wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Dan dia mencuci tangannya sampai melebihi hatta kada yablughu al-mankibaihi. Itu dia mencuci tangannya sampai melebihi siku dan hampir menyentuh bahu. Ini kenapa? Karena semangatnya Abu Hurairah pengen dapat apa? Cahaya bisa dilihat sama Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Jadi dia mencuci tangannya sampai sini, sampai sini. Jadi Abu Hurairah sampai sini, hampir menyentuh bahunya. Tsumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaihi. Nah, dia mencuci kakinya sampai bukan sampai mata kaki, tapi sampai betis. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa dia mengatakan tersebut? Kenapa dia melakukan tersebut? Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjilina min athari wudu. Yaitu sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dan diketahui dari cahaya bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya, maka lakukanlah seperti ini. Wa fil di Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, dalam halafat Muslim, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Itu apa? Perhiasannya orang mukmin nanti ketika di hari kiamat itu akan kelihatan. Yaitu sampai mana? Sampai di mana batas ia berwudunya. Nah, makanya di sini disebutnya apa? Qurrah, cahaya dari bekas wudunya. Terus bagaimana? Apakah boleh seperti ini?
Nah, di sini hadis ini ada yang menilai bahwasanya hadis ini enggak sahih. Dalam lafadznya mengatakan apa? Dalam lafadznya Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang faman istata'a, barang siapa yang ia bisa untuk yutilu gurratahu, beliau mau memanjangkan cahayanya. Ini adalah perkataan Abu Hurairah atau beberapa ulama menyampaikan seperti itu. Ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi. Makanya ini menghukumi apa? Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Tapi ulama lain menunjukkan apa? Boleh. Kenapa? Abu Hurairah hidup di zaman Nabi. Ketika ia melakukan seperti itu, apakah Nabi tidak memperhatikan? Memperhatikan. Dan ketika itu apakah Rasulullah melarang? Enggak ada larangan kepada beliau. Enggak ada larangan kepada beliau. Maka untuk keluar dari khilaf ini, bagi kita untuk menjaga-jaga, misalkan kita takut nih, oh nggak sampai siku, udah nggak apa-apa, kita lebih ending gitu, nggak masalah. Untuk keluar dari khilaf seperti ini. Nah, makanya di sini, masya Allah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu ciri dari umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat adalah ini, bekas wudhu. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, tapi dibantah lagi oleh para ulama lain. Kenapa? Karena umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga mereka berwudu ketika mau melaksanakan sholat. Seperti siapa? Seperti istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, ketika mau diajak bermaksiat oleh seorang raja. Waktu itu kan Sarah kemudian apa? Ibunda Sarah kemudian dia minta untuk berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dulu. Tapi ternyata habis sholat berwudu dan sholat 2 rakaat, Allah menolong beliau. Nah, kemudian ada lagi umat terdahulu siapa? Seperti Juraij. Pernah dengar Juraij? Hidup di zaman siapa dia? Zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia mau membuktikan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita nakal yang mau memfitnah dia, apa yang dia minta dulu? Berwudu dulu baru untuk sholat 2 rakaat. Berarti menunjukkan bahwasanya wudu ini adalah syariat umat-umat terdahulu juga yang kemudian disempurnakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Memang disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Baik, mungkin sampai sini untuk pembahasan masalah bab wudu. Kita akan praktek insyaallah menggunakan air yang terbatas, atau kita belajar untuk menghemat air. Di mana? Oh, pertanyaan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya jelaskan tadi tidak membicarakan masalah nyuci kuping. Cuci kuping. Nah, ya, ini itu lah. Oke. Nah, hadis-hadis tadi tidak membicarakan tentang masalah mencuci kuping. Tapi di dalam hadis lain ada di situ disebutkan Rasulullah SAW mencuci kupingnya, bahkan disebutkan cara mencuci kupingnya. Yaitu tangan telunjuknya ada sibabahu ila dakhil uzuni. Kalau Rasulullah SAW masukkan ke sini, kemudian ibhamahu yamsah min kharij uzunai, mengusap luarnya, yang dalamnya dari ini, yang keluarnya dengan jempol. Ada hadis lain yang mengatakan seperti itu. Nah, karena kan di sini hanya untuk di awalnya dasarnya. Tapi dilihat dari situ sebenarnya bahwasanya uzunain atau telinga itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam area kepala. Baik. Mungkin sebelumnya saya belum menyampaikan bahwasanya yang disebut urutan 1 itu sudah sempurna atau belum, itu bukan pada saat kita misalkan berwudu yang penting air ngalir sini, bukan seperti itu. Atau air asal masuk gitu ke hidung, enggak. Tapi yang disebut dengan dalam hitungan 1 itu adalah disebut oleh Imam Syafi'i adalah harus isti'ab. Isti'ab itu apa? Terbasuh semua, yakin terbasuh semua. Itu baru hitungan 1. Jadi kalau misalkan Bapak nih misalkan ya, cuci tangan cuma gini doang, itu belum masuk. Itu baru hitungan baru apa? Itu belum 1 gitu. Kenapa? Ini belum. Walaupun ini dihituin air ya, maksudnya kena air, tapi itu tidak termasuk isti'ab. Isti'ab itu maksudnya apa? Isti'ab itu umum, jadi semuanya tuh kena, semuanya terbasuh
semuanya tercuci, kayak gitu. Nah, jadi itu baru hitungan satu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau misalkan ketika membasuh sampai siku, sampai siku, kemudian misalkan ngambil air, atau misal gini doang, ini belum isti'ab, belum dapat hitungan satu. Tapi kalau misalnya semuanya udah basuh nih, balik lagi sampai sini, nah itu udah hitungan baru satu, kayak gitu. Hitungan baru satu. Nah, di sini di hadis tadi di Aisyah bahwasanya kita mulai dari yang kanan dulu. Tapi kalau misalkan kita mau ada yang mulai dari kiri, gimana? Sah nggak? Sah. Tapi nggak sunnah, nggak ikut sunnah. Kenapa? Karena tadi di hadisnya Utsman sama hadisnya Abdullah bin Zaid tidak menyebutkan harus kanan dulu, kiri dulu, enggak kan? Beliau hanya menyebutkan berapa kali gitu ya. Gitu. Nah, tapi diperkuat sama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika ia melihat bahwa Rasulullah SAW selalu menggunakan mulai dari kanannya dulu, dipakai sendalnya, berjalannya, nyisirnya, sampai termasuk tuhurnya, gitu. Membersihkan. Baik, kita mulai apa? Mau lanjut lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan dari hadis ke-8 itu air bejana itu tangan dicemplungin apa air yang ngucur? Airnya dicemplungin atau tangan ngucur? Oke. Nah, kalau misalkan bejananya itu besar, maka yang sunnahnya adalah airnya dimasukkan, tangannya dimasukkan ke dalam air. Jadi diambil, bukan dikucur. Tapi kalau wadahnya kecil kayak gini, kan nggak mungkin kita masuk tangan kan? Nah gitu ya. Makanya kalau bejananya besar, lubangnya besar itu tak lebih sunnahnya adalah dimasukkan. Makanya sebenarnya kalau kita mau menghemat air, benar-benar kita mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan keran, lebih enaknya dengan apa? Gayung. Lebih enak dengan gayung. Kita bisa ngambilnya langsung kan tadi ambil sebelum dimasukkan tangannya dikucurin dulu. Tadi kan disebelah gitu ya. Dikucurin baru diambil. Kenapa? Karena itu untuk seperti hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menyebutkan bahwasanya apa? Idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu salasan. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu di mana malamnya dia tangan itu bermalam. Nah, itu dikucurin dulu baru dimasukkan. Gitu. Semuanya juga sama seperti itu, dimasukkan. Kecuali kalau kaki nggak mungkin masukin. Masukkan. Dikucur kalau tadi dikucur. Tapi kalau selama masih bisa dimasukkan, masukkan. Tapi ada lagi Allah a'lam bishawab. Ustaz, kalau dulu saya kurang belajar waktu SD, SMA, air mustamal nggak bisa dibakar mulut, maksudnya apa? Nah, itu juga ada khilaf di antara para ulama tentang air mustakmal atau air bekas wudu. Itu perbedaan di antara ulama tentang penggunaannya. Tapi nanti ada pembahasan tentang masalah air di sini. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya aja kita bahas ya tentang air mustakmal. Tapi sejauh ini air mustakmal masih boleh digunakan selama memang tidak ada najis yang mengubah air tersebut. Kalau misalkan dia mengubah air tersebut dari rasanya, dari baunya, dari warnanya, itu udah nggak boleh berarti. Tapi kalau selama dia masih tidak berubah maka tidak masalah. Baik, praktek. Ya. Sebagai Bismillah dulu. Betul, Bismillah dulu, sunnahnya Bismillah dulu. Bismillah. Ustaz, saya habis wudu pakai doa enggak? Nah, habis wudu pakai doa enggak? Pakai doanya. Ada doanya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma aj'alni. Nah, itu udah hafal semuanya. Masya Allah. Berarti TPA-nya lulus ya. TPA-nya lulus. Oke, itu doanya. Jadi ada Allahumma aj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lagi enggak waj'alni min ibadika sholihin?
Nah, ini yang solid loh. tidak ada tidak ada dasarnya. Jadi sampai mutatoh selesai. Lanjut seperti tadi Utsman bin Affan langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Oke, baik. Ada lagi? Cukup. Kalau cukup, kita lanjutkan ya, udah syurup nih. Gimana jadi? Sholat syurup dulu aja. Masih 28 saja masih. Kita tutup 8 menit. Kalau 528 kan syurupnya masih bisa tambah lagi. Oke, baik. Yaudah, kita langsung praktek aja. Habis itu sekalian kita mungkin ada yang batal, kita coba untuk praktek. Insya Allah kita pakai apa ya? Gayung aja dulu ya. Di luar aja. Mau di sini takutnya. Saya penasaran yang ini air sungai sendiri bisa Ustaz sendiri. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Ustaz Joni bilang air bisa. Ya itu hitungannya aja mood gini. Kalau bisa kita ngambil aja air, coba ditadangin deh. Nanti Bapak buktiin pakai 1 mood ini aja. Bapak ngambil air, masukin ke situ. Kira-kira berapa? Begitu bisa. Tapi kalau misalkan di dalam perjalanan, kadang kita agak ribetnya adalah untuk berkumur dan membuangnya. Itu yang ribetnya di situ kalau dalam perjalanan. Terus bagaimana pada dalam perjalanan? Kalau dalam perjalanan, maka saya sarankan kalau misalkan tidak bisa untuk buang air kumurannya, maka gimana? Ya udah nggak usah kumur. Berarti langsung apa? Langsung wajah, langsung basuh wajah, tangan, kepala dan telinga, kaki. Kayak gitu. Kalau dalam misalkan di dalam bis ya, dalam bis, kereta, gitu, itu nggak mungkin kumur cup gitu, ternyata penumpang sebelahnya kena gitu. Nah itu enggak, jangan sampai seperti itu. Nah kalau kecuali misalkan Bapak bisa berwudu di antara gerbong misalkan, di antara gerbong itu masih enak. Bapak wudu masih dibuang airnya ke depan nggak masalah. Tapi kalau misalkan masih di tempat penumpang, daripada bikin masalah nanti, nah makanya lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena tadi rukun wudunya sebenarnya nggak seperti itu. Rukun wudunya cuma sedikit. Apa? Rukun wudunya basuh wajah, tangan, apa lagi? Kepala sama kaki. Sama kaki itu aja. Sama niat. Jangan lupa. Nah itu dia. Itu sebenarnya rukun wudunya seperti itu. Nah kalau misalnya nggak dibasuh ini kumur-kumurnya atau ini nggak masalah. Yang penting karena dia udah masuk wajah. Baik, kita langsung ya. Bismillah. Kita pakai apa? Jilbab. Pak Iman, itu gimana? Buat jilbab ya. Hah? Masak di sini. Biar nggak bolak-balik langsung aja. Ini kita tutup ya. Oke deh. Silakan. Baik. Ini berjamaah